Ya, selamat datang semuanya di channel saya lagi ya. Gimana kabarnya? Saya harap baik-baik aja ya semuanya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas soal mythology, myth atau kita sebut juga sebagai mitos. Mitos ini cukup familiar dengan kita karena zaman sekarang juga kita sering menggunakan istilah mitos merujuk kepada sesuatu yang tidak nyata gitu ya. Misalnya teman kita bikin janji, terus kita yakin bahwa janji ini tidak akan ditepati dan kita akan dengan sederhana mengatakan mitos gitu ya. Oke, jadi untuk resminya atau definisi formal dari mythology, myth atau mitos itu memang merujuk kepada cerita, narasi gitu ya, di budaya tertentu atau di filosofi atau kepercayaan tertentu gitu ya, yang kemudian dianggap itu sebagai sesuatu yang tidak nyata atau minimal tidak terlalu objektif gitu ya, sehingga tidak dapat dipercaya 100% cerita ini. Jadi mitos ini bisa dikatakan bertentangan dengan apa yang dinamakan dengan fakta gitu ya. Nah, hanya saja definisi dan penjelasan semacam ini tidak otomatis bisa diterima gitu ya. Pendefinisian terhadap suatu istilah memang tidak gampang. Selain definisinya akan banyak beragam, kemudian akan bisa melebar gitu ya. Bisa juga malah ditentang. Contohnya misalnya kalau bicara kita tentang mitos ya, banyak sekali yang kita kenal, misalnya like a Greek mythology, and then like this one, right? Kemudian ada Norse mythology, Egyptian, Indian, and then we have Japanese, Chinese, Native American, African mythology dan sebagainya gitu. Ya Zeus, kemudian Nordic gitu ya, kita punya Thor dan sebagainya. Hanya saja ketika kita sampai ke sebuah kepercayaan, misalnya kita sebut sebagai mitologi India, mitologi Hindu gitu ya. Bagi penganut ajaran Hindu tentu saja akan menolak, mengatakan bahwa ini bukan mitologi. This is something that we believe. This is a part of our faith gitu ya. Bagian dari kepercayaan. Begitu juga dari buku-buku, dari literatur yang saya baca baru-baru itu, beberapa tahun terakhir itu, ada juga istilah sebagai mitologi Kristen, mitologi Islam, mitologi Buddha dan sebagainya. Berarti beranggapan bahwa agama-agama itu juga dianggap sebagai mitos gitu ya. Nah, tentu saja pendefinisian seperti ini akan sulit untuk diterima karena yang disebut dengan mitologi itu berarti bukan sekedar cerita hayalan gitu ya, atau cerita fiktif yang tidak bisa diterima atau tidak bermakna gitu. Oke, meskipun seperti itu, meskipun banyak definisi, tapi paling tidak ada satu garis lurus, ada satu benang merah gitu ya, yang mendasari atas beragam macam pemikiran ini, baik yang percaya bahwa mitologi itu adalah bagian dari kepercayaan, yang memang bukan lagi mitologi, tapi memang adalah kepercayaan gitu ya, tapi ada yang beranggapan ini total hayalan atau total fiksi, tetapi sama-sama percaya bahwa mythology itu punya makna. Mythology itu mythology has meaning gitu. Jadi mythology ini tentu saja juga dipelajari di bidang ilmunya sendiri atau berbagai macam ilmu sosial gitu ya, filosofi, lintas agama, sastra juga terutama ya, membahas bahwa mitologi ini punya makna yang ingin disampaikan. Nah, mitologi itu sendiri sebenarnya adalah memang mau tidak mau adalah bagian dari kebudayaan kan, bagian dari kepercayaan kelompok masyarakat tertentu. Nah, saya akan ambil beberapa theorists ya yang berhubungan dengan yang membahas mengenai mitologi. Sebenarnya banyak sekali, tentu saja banyak sekali. Cuma yang paling menonjol beberapa gitu ya. Misalnya sebut saja dari strukturalis gitu ya, dari strukturalisme, yaitu Levi-Strauss. Levi-Strauss ini melihat bahwa mitologi itu sebenarnya bukan tidak sadar gitu, bukan tidak sadar itu dimiliki oleh masyarakat, oleh kelompok masyarakat tertentu, tetapi memang ini adalah fixed mental condition gitu, fixed mental view, pola pandang masyarakat gitu ya,
yang sudah fix dimanapun mereka berada pasti menciptakan mythology berdasarkan apa? Berdasarkan binary opposition. Karena memang structuralism salah satu cirinya adalah binary opposition, bahwa manusia itu, kelompok masyarakat itu kan akan berpikir kalau ada baik, ada jahat, ya kan? Ada kaya, ada miskin. Kalau ada yang kuat berarti ada yang lemah. Nah, maka dari situ muncullah mitologi, yaitu struktur pola pikir masyarakat beserta struktur masyarakat itu sendiri. Jadi misalnya kalau ada dewa berarti ada manusia biasa, gitu kan? Ada dewa yang kuat gitu ya, kemudian ada manusia yang lemah. Ada dewa yang immortal atau hidup selamanya, ada manusia yang mortal gitu ya, atau mempunyai kehidupan terbatas, mempunyai waktu kehidupan terbatas. Nah, ini diciptakan oleh masyarakat melalui pola pikir binary opposition ini. Nah, ini kemudian tidak sejalan dengan pola pikir misalnya seperti Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung ini adalah dulu mantan muridnya dari Sigmund Freud. Sigmund Freud itu adalah psychoanalyst gitu ya, yang mempunyai ide manusia ini, seluruh tindakan, perilaku, bahkan sifat manusia ini dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya yang mencakup lebih dari 80-90% dari kehidupan manusia gitu ya. Alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar ini terbentuk psyche-nya ini, jiwa atau mind-nya itu ya. Mind-nya itu terbentuk dari pengalaman masa kecil dan proses-proses perkembangan gitu. Nah, Carl Gustav Jung kemudian dia lepas dari Sigmund Freud, kemudian menciptakan sendiri ilmunya yang disebut kalau nggak salah namanya psikologi analitis gitu ya, analytical psychology kalau nggak salah. Jadi mengambil pola pikir Sigmund Freud, cuma mengembangkannya sendiri. Salah satunya adalah archetypes kalau nggak salah ya, archetypes ya. Itu menjelaskan bahwa mitologi ini itu seragam di seluruh budaya manusia dimanapun mereka berada, meskipun tanpa ada hubungan sama sekali. Kenapa? Karena mereka punya collective unconsciousness atau ketidaksadaran kolektif. Jadi semua orang itu entah bagaimana secara alam bawah sadarnya dari masa yang sangat primitif itu mempunyai pola pikir yang sama mengenai banyak hal. Salah satunya adalah budaya dan mitologi itu. Kalau saya pikir-pikir masuk akal juga, misalnya seperti naga. Naga sendiri itu hampir ada di seluruh budaya, meskipun agak sulit menemukan hubungan mereka gitu ya. Meskipun setiap budaya pasti akan saling berhubungan gitu ya, tetapi ada hubungannya itu erat, ada hubungannya yang tidak, ada samar-samar gitu ya, ada yang terlihat sama sekali gak ada hubungannya. Misalnya kita tahu di Eropa punya naga, kemudian di Chinese culture of course they are dragons, right? Kemudian di suku Dayak juga ada naga, di Jawa juga ada naga, India, mungkin Jawa terpengaruh oleh India mungkin ya kan, kemudian orang Dayak terpengaruh oleh Tiongkok, tapi pada dasarnya entah bagaimana mereka punya konsep yang serupa mengenai naga gitu ya, atau mitologi ini. Nah, itu menurut Carl Gustav Jung. Jadi alam bawah sadar mereka, alam bawah sadar masyarakat itu punya keseragaman, mereka berbagi gitu ya. Nah, ini kalau kita melihat dari sisi lain lagi, dari pola pikir dari post strukturalis, yaitu Roland Barthes, kalau nggak salah bacanya seperti itu, beranggapan bahwa mitologi ini itu merujuk kepada struktur masyarakat. Nah, makanya disebut post strukturalis. Post strukturalis itu adalah ilmu atau ide atau school of thought gitu ya, ide filosofis. Post strukturalis ini adalah lanjutan dari strukturalisme. Nah, strukturalisme yang dimaksud dengan lanjutan dari strukturalisme bisa mengembangkan, expanding the idea of the structuralism, atau malah menolak sama sekali. Nah, khusus kasus pola pikir mitologi dari Roland Barthes ini itu sebenarnya adalah lanjutan dari strukturalisme, karena beranggapan bahwa memang masyarakat itu punya struktur tertentu gitu ya, fokusnya adalah struktur gitu. Jadi masyarakat ini punya struktur tertentu yang membuat
mitologi itu adalah perwakilan dari pola pikir mereka atau struktur yang ada di masyarakatnya. Jadi tidak heran bila para penguasa gitu ya, para penguasa dalam arti ini adalah bisa orang kaya, bisa raja, bisa politikus gitu atau noble blood atau bangsawan, bisa juga pemuka-pemuka agama dan kepercayaan pada masa itu. Mereka dianggap menciptakan mitologi ini untuk mengesahkan gitu ya tindakan mereka. Nah, jadi misalnya ini contoh saja, ini bukan pemikiran saya tapi pemikiran dari Holabab gitu ya, atau paling tidak esensi dari pemikirannya. Misalnya kita ketahui kan banyak di kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang meletakkan raja sebagai pemimpin mereka itu, baik zaman dulu maupun yang sekarang gitu, bahwa raja-raja mereka tuh punya status khusus gitu ya, punya kemampuan khusus sehingga tindakan mereka itu dibenarkan. Apa yang dimaksud dengan status atau kemampuan khusus? Yaitu biasanya mereka adalah keturunan dari dewa atau dewa yang ada di muka bumi ya. Sebut saja misalnya Kaisar Jepang gitu ya, selama atau Kaisar Tiongkok gitu ya, yang selama ratusan tahun akan dianggap sebagai keturunan atau perwakilan dewa di muka bumi gitu ya. Nah ini diciptakan, struktur ini adalah struktur yang ada di masyarakat, itu mewakili. Jadi mitologi ini punya makna seperti itu. Nah oke. Jadi dari berbagai macam kesimpulan sebenarnya gini, mitologi itu tidak benar-benar, kalau menurut saya pribadi dan menurut banyak pakar gitu ya, teoris, makanya sebenarnya mitologi ini bukan sekedar cerita narasi yang tanpa makna. Banyak sekali, dalam sekali makna yang ingin disampaikan melalui cerita-cerita yang kalau diceritakan atau dibaca atau ditonton itu, satu, tidak masuk akal, kedua aneh, ketiga mungkin lucu, konyol gitu, dan atau keempat malah complicated gitu ya, rumit sekali untuk dicari maknanya. Kenapa ceritanya seperti ini, kenapa harus seperti itu. Nah ini kan sebenarnya mitologi itu juga bisa merupakan rekaman dari sejarah gitu. So historical record, tetapi terdistorsi gitu ya, terdistorsi oleh banyak hal. Misalnya ya bisa juga misalnya seperti political purposes gitu ya, sangat erat antara kekuasaan dan knowledge gitu ya, jadi pengetahuan. Maka mitologi ini digunakan untuk tujuan politik tertentu. Ada juga, bisa juga memang ini adalah sebenarnya simbol-simbol tertentu gitu ya, pola pikir masyarakat, pola pikir orang-orang kelompok masyarakat tertentu, dan filosofinya mungkin, dan siapa kita gitu ya diminta untuk bisa menginterpretasikan gitu kan, menginterpretasikan makna dari mitologi itu gitu. Misalnya ini dalam budaya Jawa, nah ini namanya, ini wayang ya, ini namanya Bima Werkudara. Werkudara itu kalau di versi Jawa dia punya 3 istri. Istri yang pertama Nagagini, kedua Arimbi, ketiga Urangayu. Nah, Nagagini itu hidup, dia bukan makhluk biasa, bukan manusia, tapi makhluk ras naga yang tinggal di bumi, di dalam bumi, di bawah tanah gitu ya. Kemudian kalau si Arimbi dia raksasa. Kemudian kalau Urangayu itu di air gitu. Jadi anaknya si Bima ini dari beragam ras gitu ya. Mungkin interpretasinya adalah, mungkin this is my personal, really personal interpretation. Jadi bisa jadi mungkin yang dimaksud mitologinya ini maknanya adalah bahwa orang Jawa itu bisa menikah dengan ras mana saja, dengan suku mana saja. Makanya kebetulan di Indonesia suku terbesar itu adalah Jawa, dan tersebar di seluruh pulau, seluruh Nusantara gitu ya, dan
dan bisa menikah dengan siapa saja. I'm sorry, but that's just for fun gitu ya. Mungkin itu interpretasi saya gitu ya. Ya seperti itu. Nah, tapi meskipun seperti kita harus kembali lagi ke awal tadi, bisa juga mitologi itu sebenarnya bukan mitologi. Ya, mitologi itu bukan mitologi, tapi kepercayaan. Jadi memang benar adanya, memang seperti itu gitu ya, dan itu memang harus dipercaya, terutama bagi agama-agama yang besar gitu ya, dengan umatnya yang banyak juga, umatnya misalnya ya ya 3 agama Abrahamik ya, Yahudi, kemudian Christianity, kemudian Islam gitu ya. Dan yang kental sekali misalnya Hindu ya, yang penuh dengan narasi-narasi, cerita-cerita yang bahkan di dunia barat disebut dengan Indian mythology gitu ya, mitologi India, mitologi Hindu gitu. Nah, oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa mitologi itu fun sekali ya. Tidak bisa dianggap sepele karena pasti ada makna di baliknya, whether you believe it or not. Apakah Anda percaya bahwa mitologi itu nyata atau tidak, itu bukan lagi soal, tapi soalnya adalah pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan melalui mitologi. Mitologi is a way of communication, a way of communicating. What kind of communication? It can be philosophy, it can be faith, it can be historical record, atau bisa banyak hal gitu ya, bisa beragam gitu. Oke, I think enough for today for the mythology. Secara pribadi saya suka sekali dengan mitologi ini gitu ya, dan ini memang menjadi bahan penelitian banyak ilmu gitu ya. Jadi ya sampai situ saja ya. Oke. Semoga baik-baik saja di sana. See you next time in my video, right? Di video lainnya gitu ya, yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan literature atau sastra dan budaya serta bahasa. Oke, see you guys. Have a nice day. Bye.